semua, singsikan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Kobarkan semangat, jangan berlelah, ikuti detaknya bagi jiwa-jiwa.
merah penebusanmu telah dinubuatkan. Putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan kunci keselamatanmu hingga setiap lutut bertalu, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Marilah semua singsikan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Kobarkan semangat, jangan berlelah, ikuti detaknya bagi jiwa-jiwa. Merah penebusanmu telah dinubuatkan. Putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan panji keselamatanmu hingga setiap lutut bertalu, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan panji keselamatanmu hingga setiap lutut bertalu, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Yesus Tuhan atas merah putih. Yesus Tuhan atas merah putih. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Atas merah putih. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Mau yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita percaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Percaya dalam hadirat Allah tidak ada jarak. Kita bersama-sama ada dalam hadirat Allah, memuji dan memuliakan Dia. Mari kita satukan hati kita, kita siapkan hidup kita untuk masuk dalam hadirat-Nya, memuji dan memuliakan-Nya. Tanggalkan semua beban yang saat ini membelenggu kehidupan kita. Tanggalkan semua sakit penyakit di bawah kakinya. Percaya bahwa melalui ibadah ini kita akan merasakan mujizat daripada Tuhan. Percaya kita akan juga merasakan pemulihan daripada Tuhan di pagi hari ini melalui ibadah ini. Sebelum
ibadah kita dimulai, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu. Di pagi hari ini kami bisa bangun Tuhan. Kami percaya kami telah menerima berkat yang baru daripada-Mu Tuhan. Kami percaya kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami tanggalkan semua beban yang saat ini membelenggu kehidupan kami. Kami serahkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan selalu menolong setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami merasakan jamahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mengangkat pujian ini. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu
yang termulia bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Lagi kita menyembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Penuhi hati yang haus akan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Darabaya sandarabaya ralamamaya sandarabaya ralamamaya. Dinamaya sandarabaya ralamamaya sandarabaya ralamamaya sandarabaya. Terima kasih Tuhan. Oh, darabaya ralamamaya sandarabaya ralamamaya ralamamaya sandarabaya ralamamaya. Engkau luar biasa Bapa, Roh Kudus penuhi hati kami Tuhan. Oh, raramaya sadaramaya ralamamaya sikaramaya sadaramaya ralamamaya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Raramaya sadaramaya ralamamaya sadaramaya ralamamaya sikaramaya ralamamaya sadaramaya. Raramaya ralamamaya sadaramaya ralamamaya ralamamaya sadaramaya. Lebih lagi katakan, oh Tuhan, raramaya sadaramaya ralamamaya sadaramaya ralamamaya. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Raja yang agung dan layak kami tinggikan. Kami bersyukur dapat menyembah Tuhan. Mari kita pujian ini, katakan. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Katakan, lebih lagi dengan iman. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, mengenyangkanku, meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku
ada untuk menolong kami. Engkau selalu ada untuk menjaga kami Tuhan. Kami penuh pengharapan kepadamu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Saya percaya setiap kita pasti mempunyai kerinduan yang besar untuk bangsa ini. Saya mengajak kita semua melalui pujian yang akan kita naikkan ini, kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa kepada Tuhan agar kuasa Tuhan dicurahkan atas bangsa kita, sehingga pemulihan, keselamatan akan dinyatakan atas bangsa kita. Semua jiwa-jiwa yang belum percaya akan merasakan lawatan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Mari kita puji. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya dan mendengarkan firman-Nya. Siapkan hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu
pertolongan kami hanya di tempat maha tinggi. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu pada saat ini Tuhan. Amin. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, akan kami mendapatkan jawaban yang pasti. Lewat firman-Mu Tuhan, kami bisa dikuatkan, kami dimampukan untuk kami menghadapi hidup kami dari hari ke hari. Masalah tantangan silih berganti dalam hidup kami. Terlebih di saat-saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi pandemi. Tetapi kami terlalu percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Pertolongan-Mu selalu ada untuk kami. Dan inilah kami para umat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu di dalam firman-Mu lah ada satu penghiburan, ada satu berkat yang melimpah, ada penyertaan Allah yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami mampu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Semua yang sedia untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk buat saudara yang ada di tempat ini. Dan bagi saudara yang ada di rumah, saya mohon saudara ambil posisi yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini merupakan hari yang spesial dalam hidup kita, di dalam sejarah bangsa kita, ya. 2 hari lagi bangsa kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan sapa dulu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Selamat pagi. Saya bersyukur saudara masih setia bersama-sama kami di sini. Walaupun kami masih ibadah di rumah, ya, masih menjalani PPKM, tetapi saya melihat saudara begitu setia, begitu antusias untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kemudian saya sapa juga buat saudara-saudara yang ada di rumah. Shalom, saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di mana saja berada. Mari kita bersama-sama saat ini merasakan hadirat Tuhan, karena kami tahu semuanya saudara dalam keadaan sehat. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, semuanya diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di belakang saya ada properti, ya, kemerdekaan. Ada di depan saya ini ada bendera kecil, ya. Saudaraku, dihiasi dengan berbagai macam ornamen-ornamen 17-an. Saudaraku, kayaknya masih ada kurang satu yang belum sempat dipasang, ya. Haleluya. Tapi semuanya tidak mengurangi akan hadirat Tuhan. Ini bukan sesuatu yang harus kita sembah puji, tetapi sesuatu yang harus kita banggakan. Kenapa kita bangga? Karena Yesus kita yang membuat kita bangga. Karena Yesus kita, saudaraku, yang membuat Indonesia ini menjadi merdeka. Amin. Penuh dengan perjuangan. Pahlawan-pahlawan kita yang berjuang demi bangsa ini, supaya bangsa ini bisa merdeka. Dan hingga saat ini, saudaraku, saya, saudara semuanya boleh menikmati kemerdekaan itu. Sesuatu yang indah, sesuatu yang perlu perjuangan mati-matian, bahkan nyawa jadi taruhannya untuk mempertahankan satu kemerdekaan di tengah-tengah bangsa ini. Makanya saudaraku, tidak salah kalau hari ini, ya, walaupun 2 hari lagi baru tanggal 17, ya, karena hari ini mendekati pas berkenaan dengan hari Minggu. Tidak ada salahnya untuk kita semuanya bersama-sama dengan bangsa Indonesia ini, bersama dengan gereja-gereja lain, bersama dengan umat-umat Tuhan yang lain. Hari ini kita akan memperingati hari kemerdekaan.
hari ini kita akan merayakan. Ya, mungkin kita merayakan secara sederhana, tidak dengan pesta pora, tidak dengan hura-hura, ya, dengan kesederhanaan ini. Yang penting hati kita tulus kepada Tuhan. Kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan atas bangsa ini. Apa yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kehidupan kita hingga saat ini. Kalau saat ini juga kita masih ada, bangsa kita masih ya tergolong aman, ya, walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19. Itu bukan Indonesia saja, seluruh dunia, saudara, menghadapi hal yang sama. Tapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama di tempat ini untuk beribadah. Ya, untuk itu saudara kekasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan bawakan tema di dalam khotbah saya tentang hidup sebagai orang merdeka. Saya dan saudara sudah dimerdekakan di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi satu hal, kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu membuat kita luar biasa. Hari ini kita sudah merdeka. Secara kenegaraan, kebangsaan kita sudah merdeka. Bangsa kita sudah merdeka. Saudaraku, hidup kita perlu kemerdekaan juga. Hidup kita, saudaraku, perlu dimerdekakan dari kuasa kegelapan, dari roh-roh yang mengintimidasi kita, dari dosa, dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Haleluya, kita sudah dibebaskan. Untuk itu, mari saudaraku, kita bersyukur hidup sebagai orang merdeka. Saudaraku, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 15. Kita akan baca sama-sama, saudara yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita baca sama-sama di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Oke, sudah bisa ya, sudah dapat. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Firman Tuhan sangat menguatkan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan menasihati dan menegur kita pada pagi hari ini. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Ya. Merdeka adalah satu kebebasan. Bebas, terlepas dari ikatan-ikatan apapun, atau tidak ada intervensi dari pihak lain. Itu yang dinamakan merdeka. Bebas dalam arti bisa negatif, bisa positif. Tapi pagi hari ini saya tidak membicarakan yang negatif, karena negatif itu Tuhan tidak suka. Tetapi saya akan membicarakan tentang kemerdekaan yang positif. Kemerdekaan di dalam Tuhan, kemerdekaan yang membuat kita itu benar-benar merdeka. Bukan saja secara fisik, tetapi kerohanian kita, rohani kita dimerdekakan oleh Allah. Kemerdekaan, saudaraku, biasanya dimiliki oleh suatu negara atau bangsa yang pemerintahannya diatur oleh bangsa itu sendiri tanpa ada intervensi dari pihak-pihak asing. Ya. Contohnya seperti bangsa Indonesia ini, bangsa kita, ya. Saya tidak usah ambil contoh bangsa-bangsa lain yang saya tidak terlalu mendalami, tetapi justru bangsa Indonesia ini, ya, saya begitu mendalami. Bangsa ini sudah merdeka. Haleluya, kita syukuri. Saudaraku, bangsa Indonesia ini sudah terlepas dari
intervensi dari negara-negara lain. Sudah terbebas dari penjajahan. Ya. Mungkin orang-orang tua yang mendahului kita, mungkin orang tua kita atau kakek kita, opa kita, opung kita, ya. Itu mereka mengalami bagaimana susahnya berjuang. Mengalami pada zaman-zaman peperangan. Indonesia melawan Belanda, Indonesia melawan Cina, Jepang, saudaraku. Wow, kasihan sekali saudaraku bangsa kita yang dahulu, ya. Tetapi puji Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan memberikan kepada kita sebagai generasi-generasi muda, saudaraku, bisa menikmati kemerdekaan berkat dari pejuang-pejuang kita yang terlebih dahulu. Makanya sampai sekarang ini, saudaraku, pemerintah kita sangat jaga ketat itu yang namanya bangsa Indonesia. Pemerintah kita jaga ketat dengan segala peraturan-peraturan yang ada di dalam negara ini. Kenapa, saudaraku? Karena namanya sudah merdeka, sudah bebas menentukan mau dibawa kemana Indonesia ini, mau arah kemana Indonesia ini. Itu sudah tanggung jawab pemerintah kita yang ada di Indonesia. Dan haleluya, saudara, ternyata pemerintah kita pemerintah yang luar biasa. Pemerintah kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga, saudara, di tengah-tengah pandemi sekalipun kita bisa merasakan bagaimana campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Sekarang bagi kita, bagaimana hidup sebagai orang merdeka? Pertanyaan saya, saudara yakin saudara sudah merdeka? Amin. Saudara yakin ya? Haleluya. Kita sudah merdeka. Nah, bagaimana hidup kita setelah kita menjadi orang merdeka? Tadi saya sudah katakan ada merdeka yang negatif, ada yang positif. Ya, saya bicarakan positif. Yang negatif itu artinya kita sudah merdeka, ya, bangsa kita sudah merdeka. Tapi saudaraku, hidup kita ini belum merdeka. Masih dikuasai dengan kuasa kegelapan. Masih suka melakukan hidup lama, mencuri, merampok, ya. Hidup percaya dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Sakit suka ke dukun, ya. Bukan ke dokter, bukan ke Tuhan, tapi ke dukun. Cari orang pintar. Di mana ada orang pintar di dunia, saudara? Ya. Nah, haleluya. Dikatakan orang pintar karena yang datang itu orang bodoh. Ya. Dikatakan orang pintar, ya memang orang pintar yang datang itu orang bodoh. Jadi saudaraku dengar hari ini, kalau saudara dengar bilang ayo berubah di orang pintar, jangan mau, saudaraku. Kalau saudara mau, artinya saudara orang, ya, itu dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya dan andalkan Tuhan. Bagaimana hidup kita sebagai orang yang merdeka? Kemerdekaan harus kita pakai sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang dinamakan kemerdekaan secara positif. Kita harus pakai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kepercayaan Tuhan memberikan kita kemerdekaan itu supaya yang nomor satu gunanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan Allah memberi kita satu kemerdekaan. Haleluya. Tadi di dalam bagaimana hidup sebagai orang merdeka, yang pertama menghargai kemerdekaan. Menghargai kemerdekaan. Kita tahu, kamu sudah merdeka? Iya, saya merdeka. Tapi bagaimana cara hidup kita menjalani kemerdekaan itu? Bagi bangsa Indonesia sudah dikaruniakan kemerdekaan oleh Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya.
itu bagaikan harta yang sangat bernilai tinggi, sesuatu anugerah Tuhan. Anugerah yang diberikan kepada Tuhan atas bangsa kita, dan pagi hari ini kita rasakan anugerah Tuhan itu atas hidup kita. Ya. Akan tetapi saudara, jika kemerdekaan itu kita tidak manfaatkan dengan baik, saudara dengar, jika kemerdekaan itu kita tidak manfaatkan dengan baik, maka semuanya itu tidak ada arti apa-apa. Haleluya. Kita sudah merdeka, bangsa kita sih sudah merdeka. Contohnya ya saudara, bangsa kita sudah merdeka, tapi bangsa ini tidak mau mengelola sumber daya alam, tidak mau memperbaiki bangsa. Mereka terima apa adanya. Misalnya pemerintah kita seperti itu, apakah gunanya saudaraku kemerdekaan itu? Apa artinya kita diberikan kemerdekaan kalau toh memang rakyat Indonesia tidak bisa merasakan kemerdekaan itu? Amin. Jadi kemerdekaannya sudah diraih oleh bangsa kita, dan puji Tuhan sampai saat ini pemerintah kita begitu menghargai kemerdekaan itu, begitu mengelola atas bangsa ini, sehingga bangsa ini sampai sekarang kita bisa rasakan kebebasan, ya. Kita bisa merasakan kemerdekaan itu, ya. Kemerdekaan, tinggal kemerdekaan, ya. Tetapi kalau kita manfaat kemerdekaan gitu, saudaraku, wow, kita akan menjadi satu bangsa yang besar. Bangsa yang dikenal oleh dunia, bangsa yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita menggunakan kemerdekaan yang dari Tuhan, maka saudaraku, kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh. Tetapi saudaraku, apa arti kemerdekaan itu seringkali tidak dipahami. Kita pada pagi hari ini, kita benar-benar mau manfaatkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ladang ini luas, saudaraku. Injil harus diberitakan. Seperti khotbah saya minggu lalu, Injil harus dimerdekakan. Kita sudah menerima kemerdekaan. Tidak ada lagi roh penakut, tidak ada lagi roh ragu-ragu. Kita yakin, kita percaya bahwa kita bisa menyebarkan Injil kerajaan Allah. Haleluya. Kemerdekaan, saudaraku, sekali lagi saya katakan, harus kita pakai sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Oke, yang kedua, tadi yang pertama bisa menghargai kemerdekaan, ya, saudara ingat. Yang kedua, tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Ya. Kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan. Sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan kita salah gunakan, tapi kita pakai untuk kemuliaannya. Demikian juga, saudaraku, oke, seperti tentara atau polisi yang dilengkapi dengan senjata untuk melakukan tugasnya. Ya, saudara, kalau saudara lihat bapak-bapak tentara, ya, ataupun polisi, mereka ada senjata di sampingnya atau di mana, saudara, ya. Karena suami saya bukan tentara, jadi saya tidak tahu. Ya. Suami saya tentara surga, ya. Tetapi adik saya, saudaraku, 2 tentara. 1 angkatan darat, 1 angkatan laut, 1 angkatan udara. Ya, saudara kan kasih Tuhan. Jadi, tapi karena saya tidak berhari-hari sama mereka, tapi tidak tahu tempatnya senjata ditaruh di mana. Yang saya tahu ada di, tidak tahu samping kanan atau samping kiri, ya, itu senjata. Nah, itu diperlengkapi oleh pemerintah
Supaya apa? Melakukan tugasnya. Ya. Dipakai untuk melakukan tugasnya. Mereka tidak boleh sembarangan main tembak. Ya. Oh, ada tembak orang, tidak ada apa-apa ditembak orang, dia yang masuk, saudaraku ya. Jadi senjata yang diberikan oleh pemerintah kepada aparat itu harus digunakan dengan sebaiknya, ya. Dan dipakai untuk pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi, Haleluya, haleluya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Demikian juga dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan pada umatnya, yaitu kepada saya, kepada saudara. Kemerdekaan yang Tuhan beri, kemerdekaan yang asalnya dari Tuhan, ya, itu melahirkan kita sebagai manusia baru. Ya. Tuhan memberi kemerdekaan buat kita, itu melahirkan kita menjadi manusia baru. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kita itu menjadi kita itu lebih baik lagi, menjadi manusia baru yang hidup penuh rasa tanggung jawab, dapat menghargai Tuhan serta peraturan-peraturan yang baik dalam hidup bersama di dunia ini, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, saudaraku, ini yang dinamakan kemerdekaan yang dari Tuhan. Ya. Kemerdekaan dari Tuhan itu manfaatnya sangat besar. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain lihat kita mencela Tuhan, tidak seperti itu. Tetapi orang lain melihat kita bukan mencela tapi mengikut Tuhan. Amin. Tanpa kita menginjil secara kata-kata, saudaraku. Tanpa kita pergi kemana memberitakan Injil, tetapi Injil yang kita bawa ini hidup kita. Injil kita hidupi setiap saat, ya. Dan kita pergi kemana saja kita bawa Injil, karena Injil sudah melekat dalam hidup kita. Sudah pasti, sudah. Kalau kita melekat dengan Injil, maka tingkah laku kita, tingkah laku yang sesuai dengan Injil. Tutur kata kita, tutur kita yang pasti sesuai dengan Injil. Perbuatan kita pasti sesuai dengan Injil, karena Injil melekat dalam hidup kita. Makanya saudaraku, kita harus lekatkan Injil dalam hidup kita. Injil menjadi gaya hidup kita, Injil menjadi pedoman hidup kita, sehingga kita kemana saja kita bisa memberitakan Injil. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang lagi. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi yang kedua tadi, tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Dan di sini ayatnya, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Siapa yang dipanggil untuk merdeka, saudara? Saya. Ya, saudara katakan bersama saya. Saya. Haleluya. Sebut nama saudara masing-masing ya. Yang dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu. Jangan kamu menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tapi kemerdekaan itu, saya sudah ulang-ulang bagian yang atas tadi, harus dipakai dengan baik. Saudara, bagaimana caranya saudaraku untuk kita melakukan kemerdekaan dengan baik dalam hidup kita sehari-hari, di dalam pergaulan kita, baik di rumah, baik di kantor, di tempat kerja, di tempat kuliah, maupun di sekolah. Saudaraku, usaha dalam hidup ini, ya, yang pertama, kita tidak menjadi pembuat masalah. Dengar saudara, kita yang sudah dimerdekakan, jangan lagi menjadi pembuat masalah. Tetapi
bisa menyelesaikan masalah. Amin ya. Jadi di mana-mana jangan kita membuat masalah, tapi kita harus menyelesaikan masalah. Artinya dimanapun kita berada, ada masalah, di situ akan terselesaikan. Jangan kebalikannya, saudaraku. Ada aman-aman, kita datang jadi kacau. Ya, jangan seperti itu. Yang kedua, tidak selalu mencari-cari alasan, tapi sudah siap dengan program atau rencana yang baik. Tidak selalu mencari-cari alasan. Nah, ini yang sering terjadi buat di dalam kehidupan kita. Terlebih para pelayan ini ya. Kalau biasanya saya telepon, kamu siap ya melayani? Aduh ibu, saya lagi flu, saya lagi sibuk, saya lagi kerja dan lain-lain dan lain-lain. Ya, tetapi pagi hari ini bertobat saudara. Ya, firman Tuhan bilang kita bisa melayani Tuhan kapanpun, dalam keadaan apapun ya. Apalagi sekarang online saudara ya. Kita bisa lewat online, kita bisa melayani dimanapun ya. Cari alasan itu sering kali terjadi dalam kehidupan kita ya. Tidak menutup kemungkinan saya pun bisa melakukan hal yang sama. Tetapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar untuk kita meninggalkan semua alasan itu saudara ya. Tidak ada universitas yang belajar tentang alasan, tidak ada saudara ya. Di mana-mana di perguruan tinggi, sekolah Alkitab, bahkan di pesantren-pesantren sekalipun tidak ada yang namanya belajar mencari alasan ya. Tidak ada. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siap kapan saja ya. Tetapi justru sudah siap dengan program yang baru, dengan rencana yang baru. Tidak usah cari alasan, tetapi ini sesuatu yang baru saya akan tunjukkan ya. Tidak berkata, orang merdeka selalu tidak berkata, itu bukan urusanku. Nah, ada masalah di mana nih soundman ada urusan begini, lalu yang main organ bilang, saya bukan urusanku itu, kau kerjakan sendirimu ya. Tidak seperti itu. Tetapi ya, kita akan katakan, mari kita kerjakan sama-sama. Kita cari kesalahannya di mana ini ya. Kita cari kelemahannya di mana, sama-sama bekerja ya. Sehingga karena seringkali di dalam rapat-rapat, di dalam pertemuan-pertemuan, seringkali saya katakan begini, ini pekerjaan Tuhan bukan milik pribadi, bukan milik saya pribadi, bukan milik saudara pribadi, tetapi milik bersama, namanya satu kerja, satu tim. Amin. Seringkali saya katakan ini kita semua satu tim. Salah satu, semua salah ya. Salah yang A, semua harus salah. Artinya kalau ada sesuatu yang salah atau sesuatu kerusakan yang perlu diperbaiki, mari kita kerjakan sama-sama ya. Selesai ibadah kita atur tempat ini sama-sama. Haleluya ya. Ada bagian lipat kabelnya, gulung kabel, ada yang bagian menyapu, ada bagian perbaiki, mengangkat-angkat. Tuhan sudah berikan kepercayaan. Haleluya, kaum Hawa yang di belakang ya bisa mengatur bagian konsumsinya. Oh haleluya, luar biasa saudaraku kalau kita bekerja sama dengan satu tim. Itu sangat memberkati dan memberikan kekuatan bagi kita. Yang berikut, tidak berkata ini sulit, ini sulit, saya nggak bisa ya. Tetapi berkata ini memang sulit, tapi mari kita kerjakan sama-sama, pasti bisa. Amin. Jadi sesuatu yang sulit sekalipun, tetapi kalau kita bekerja sama, kita sama-sama berdoa mencari hikmat bagaimana caranya, pasti yang sulit itu akan jadi mudah. Masalah yang tidak bisa terselesaikan akan terselesaikan. Itulah saudaraku, indahnya kita menikmati kemerdekaan yang Tuhan beri. Haleluya. Yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Nah, ini yang terakhir ya. Hidup sebagai hamba Allah.
Di dalam Roma pasal 6 ayat 22. Saya akan bacakan, saudara bisa baca di Alkitab saudara masing-masing. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, setelah kita dimerdekakan, kita harus menjadi seorang hamba Allah. Lalu kita rame-rame sekolah Alkitab, ya saudara ya. Kita rame-rame pergi sekolah Alkitab semuanya, sehingga sekolah Alkitab penuh. Kenapa penuh? Karena ke sekolah Alkitab, karena saya mau jadi hamba Tuhan. Ya, tidak demikian saudaraku. Firman Tuhan katakan, siapa yang telah dimerdekakan, barang siapa sudah dimerdekakan, merekalah yang menjadi hamba-hamba Allah. Jadi saya katakan hamba Allah di sini siapa, saudara? Siapa, saudara? Saya tidak dengar. Haleluya. Bagian belakang hamba Allah itu siapa? Amin. Haleluya. Hamba Allah bukan saya saja ya, yang berdiri di sini, ya, bukan ya? Hamba Allah itu yang tadi WL itu saja, enggak ya? Kita semua adalah hamba Allah. A-nya besar ya, jangan A yang kecil ya. Kita adalah hamba Allah, hamba Allah yang luar biasa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang punya hidup kita. Kita mengabdikan diri kita sebagai hamba Allah, melayani Dia lebih indah, lebih manis. Saudaraku, seringkali saya katakan kepada mereka, terlebih anak-anak muda, ayo melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu indah, melayani Tuhan itu manis. Kenapa, saudaraku? Saya rasakan Tuhan panggil saya untuk masuk sekolah Alkitab, saudaraku, untuk menjadi hambanya. Itu waktu saya masih tergolong ya masih anak muda lah ya. Saya waktu itu kurang lebih umur 21 ya. Saya sudah tinggalkan semua cita-cita saya. Saya datang di sekolah Alkitab, saya belajar. Walaupun orang tua saya menangis, adik-adik saya, saudaraku, tidak memperbolehkan, tetapi saya nekat karena saya tahu Tuhan memanggil saya. Dan ternyata, saudaraku, kenekatan saya itu, saudara, sesuai dengan doa ibu saya. Dan sampai sekarang ibu saya masih ada, ibu saya masih hidup, dia masih berdoa untuk saya. Ternyata dia berdoanya begini, ya mungkin saya sudah pernah saksikan. Tuhan, saya punya anak 8 ya, keluarga berencana ya, saya keluarga besar. Saya 8 bersaudara, saya yang nomor 1 ya, anak pertama, anak sulung. Ibu saya bilang begini, Tuhan, saya kepingin kasih perpuluhan. Ya saudaraku, perpuluhan saudaraku. Perpuluhan itu biasanya berbentuk apa? Uang. Yang saya tahu dulu-dulu itu perpuluhan itu uang. Ya. Ibu saya bilang, saya mau kasih perpuluhan Tuhan, tapi bukan uang, tapi anak saya. Anak saya 8, Tuhan ambil dah. Yang mana yang Tuhan mau pakai jadi hambanya. Saudaraku, waktu itu saya masih umur 21 kurang lebih, dan adik-adik saya sudah masih kecil-kecil, ada sekolah ya. Saudara, ternyata Tuhan pilih saya nih yang bungsu ya. Nih saya yang bungsu nih. Nih yang namanya Endah ini, ambil untuk menjadi hambanya. Maka saudaraku, dengan sukacita saya, saudaraku, saya tidak tahu dari mana asalnya itu, kok tiba-tiba saya kepingin sekolah Alkitab. Saya tidak tahu asalnya dari mana, kenapa saya kepingin waktu itu mempelajari tentang Alkitab. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun, saudaraku, yang menyuruh saya. Tidak ada orang lain yang menyuruh saya. Tapi saya percaya saat itu Tuhan berbicara kepada saya supaya saya masuk sekolah Alkitab. Puji Tuhan, akhirnya saudaraku sampai sekarang ini saya bisa melayani Tuhan. Makanya, dan saya rasakan saudaraku dalam melayani Tuhan indah, bener, indah sekali. Ya. Dalam melayani Tuhan ada sukacita. Dalam melayani Tuhan ada sesuatu yang beda dalam hidup kita.
Orang lain tidak mungkin lihat dalam diri kita. Orang lain tidak mungkin melihat akan kesukacitaan kita. Ya, mungkin mereka tidak lihat. Tetapi ada satu sukacita tersendiri. Ada nilai-nilai tersendiri di hadapan Tuhan. Ya, mari saya ajak yang masih muda-muda, yang masih kuat-kuat, ya. Saya juga kan masih kuat, saudara. Ya, saya masih ingin terus melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Yang sudah punya umur banyak, ya, haleluya, jangan putus melayani Tuhan. Dengan cara apa? Jadi pendoa syafaat, berdoa untuk bangsa negara, berdoa untuk saya, ya, jangan lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja, untuk organisasi gereja. Banyak hal yang bisa dilakukan di dalam ladang Tuhan. Di ladang Tuhan itu bukan gereja saja, tetapi di kantor saudara, di tempat pekerjaan saudara, di rumah saudara, di kehidupan saudara. Itu ladang Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara kelola. Kelola dengan baik ladang Tuhan, saudara. Ya, kemarin hari Jumat saya mengikuti sedikit dari wisuda Stapin Majalengka, ya, karena saya terlambat waktu itu, ya, ada sesuatu kesibukan, saya melihat bagaimana siswa-siswi yang diwisuda saat itu, mereka ditempatkan di berbagai daerah untuk melayani Tuhan. Saya hanya komen di situ, siap melayani Tuhan, selamat melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itu indah sekali. Haleluya. 2 Timotius pasal 2 ayat 24 dan 25. Sedangkan, ya, saudara, sebelum ayat ini saya akan bacakan dulu. Seorang hamba Tuhan, ya, tadi yang mendukung ayat di dalam Roma tadi, seorang hamba Tuhan selalu dapat memancarkan kasih Tuhan dengan lancar tanpa hambatan. Inilah kemerdekaan, ya, berpikir dan memutuskan dasar atas kasih Kristus. Jadi seorang hamba Tuhan, yang saudara tadi sudah mengaku bahwa saudara adalah hamba Tuhan, ya, amin, harus bisa memancarkan kasih Kristus, ya. Pikiran kita harus merdeka, keputusan kita harus merdeka, sesuatu yang indah akan terjadi. Oke, 2 Timotius pasal 2 ayat 24 dan 25 saya akan bacakan buat saudara. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Dengar, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Siapa hamba Tuhan? Kok nggak dengar? Siapa hamba Tuhan? Haleluya, kita semua tidak boleh bertengkar. Amin. Ya. Tetapi harus ramah. Tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah. Kepada siapa? Terhadap semua orang. Semua orang loh, ya. Bukan cuma teman dekat kita, tapi semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Hamba Tuhan itu harus sabar. Haleluya. Harus cakap mengajar. Jadi bagi guru-guru kega hari ini yang mengajar, sabar, ya. Sabar menghadapi anak-anak, karena hamba Tuhan itu harus sabar mengajar, ya. Kita harus sabar. Ayat 25, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah, ini dia. Saudara, kalau menghadapi orang suka melawan, sabar enggak? Sabar enggak? Jujur, ya. Kalau melawan, ketonjok, ke. Haleluya. Kita sebagai hamba Tuhan penuh kesabaran. Jangan lakukan itu, saudara. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, ya. Yang pelawan-pelawan tadi yang dihadapan buat kita, ketika kita sabar menghadapi mereka, Tuhan katakan memberi kesempatan untuk dia bertobat. Si pelawan-pelawan tadi Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Lebih jauh kita bawa mereka kepada kebenaran.
Itu tugas dari hamba Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang terakhir ada statement begini. Merdeka dari dosa. Amin saudara. Merdeka dari dosa bukan merdeka untuk berbuat dosa. Nah, saudara mengerti ya? Kita merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk melakukan dosa. Ya, itu yang tadi di awalnya saya katakan, ada merdeka itu ada dua hal, ada negatif, ada positif. Yang saya bicarakan dalam firman Tuhan ini adalah merdeka yang positif, yang membawa dampak dalam hidup kita, membawa dampak bagi banyak orang. Dan statement ini dikatakan merdeka dari dosa. Kita sudah terlepas dari dosa, amin. Kita menjadi orang merdeka lewat pengorbanan kayu salib Yesus sendiri. Kita sudah dilepaskan dari kutuk hukum dosa dan kita menjadi orang merdeka. Dan merdeka itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk bebas melakukan dosa lagi, ya. Dan seperti begini contohnya, orang yang punya salah dimasukkan ke dalam penjara. Ya, ini contoh yang gampang saja. Setelah di penjara, dia bertobat. Dia sudah diampuni. Ya, tersangka ini sudah diampuni. Sudah merdeka, sudah bebas. Akhirnya dia dilepaskan dari penjara. Lalu dia bilang, "Hore, saya sudah bebas. Tidak ada lagi yang mengintervensi saya, ya, di dalam penjara." Lalu dia bebas lagi melakukan dosa. Ya. Firman Tuhan bilang, bukan seperti itu. Merdeka dari dosa untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan, melayani sesama, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kita berbuat dosa lagi. Camkan saudara, merdeka itu bukan untuk kita melakukan dosa lagi, tetapi kita melakukan hal-hal yang baik yang membawa kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin saudara. Mari saudaraku, saya undang pelayan altar untuk maju ke depan. Ya, kita tahu saat ini bahwa bangsa kita yang sudah merdeka itu dipenuhi dengan pejuang-pejuang yang terdahulu yang sudah meninggalkan kita semuanya, diraih dengan berbagai cara, diraih dengan perjuangan yang luar biasa untuk mempertahankan kemerdekaan sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini pemerintah kita tetap memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan itu dalam hidup kita, saudara. Mari saudaraku, kita bersama-sama dengan bangsa kita, kita bersama-sama dengan pemerintahan kita, kita perjuangkan kemerdekaan di tengah-tengah bangsa ini. Dan terlebih saudaraku, kita perjuangkan kemerdekaan kita secara rohani. Amen. Karena kita sudah terlepas dari kutuk hukum dosa. Kita sudah terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang membuat kita jatuh bangun di dalam kita mengiring Tuhan. Kita harus menang bersama Tuhan. Kita merdeka saat ini. Kita bisa serukan merdeka. Tetapi saudaraku, kita harus mengalami kemerdekaan itu dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Sebelum saya serahkan kepada WL, saya akan berdoa buat saudara. Kita akan angkat satu pujian terlebih. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia
kemuliaan Tuhan. Indonesia saat ini berdiri di atas-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, karena Indonesia sudah merdeka. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini. Berkati Tuhan bangsa ini, berkati pemerintah yang ada, yang saat ini sementara berjuang untuk kami rakyat Indonesia. Berkati pemerintah kami yang berjuang untuk seluruh Indonesia ini. Berkati pemerintah kami Tuhan yang berjuang untuk melawan COVID-19 yang merajalela di Indonesia ini. Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu yang luar biasa untuk pemerintah kami. Berikan hikmat-Mu yang luar biasa untuk mereka semuanya. Supaya kami Tuhan, walaupun kami ada di tengah-tengah pandemi, tetapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari pandemi ini. Dan pertolongan-Mu lebih besar Tuhan, buat hidup kami, buat bangsa dan negara kami, bahkan buat kota Makassar ini. Pertolongan-Mu Tuhan yang kami harapkan terjadi hari ini, terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan bangsa kami di dalam merayakan hari kemerdekaan ini. Biarlah makna kemerdekaan RI ini boleh mengakar di tengah-tengah masyarakat, dapat digunakan untuk hal-hal yang baik, dapat digunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga di tengah bangsa ini tidak ada roh-roh pelawan, tidak ada Tuhan Yesus roh-roh yang membuat bangsa dan negara ini merasa rugi. Tidak ada teroris, narkoba dan lain-lain macam kejahatan. Tuhan Yesus campur tangan dalam hal ini, supaya Tuhan usaha pemerintah dalam memberantas semuanya ini bisa terlaksana dengan baik di dalam nama Yesus. Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan saat ini. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di sini. Apapun yang mereka bawa, pergumulan apapun, doa apapun, Tuhan dengar, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Mereka keluar dari tempat ini, mereka membawa sukacita dari Tuhan. Engkau memberkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, memberkati hamba-hamba Tuhan yang saat ini ada di rumah, yang sementara mengikuti ibadah live streaming hari ini. Yesus Tuhan, berkat Allah buat mereka, anugerah Allah buat mereka, sehingga Tuhan, apapun yang mereka doakan, Tuhan jawab. Sakit apapun yang mereka hadapi saat ini, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya atas kemerdekaan yang Kau sudah berikan buat bangsa kami, buat pribadi kami masing-masing. Kami sudah terlepas dari penjajahan di dunia ini. Kami sudah terlepas dari penjajahan Tuhan secara rohani, dari Tuhan kuasa-kuasa kegelapan, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Semuanya sudah terlepas dari hidup kami dalam nama Yesus. Kami menjadi orang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kami menjadi orang merdeka. Kami merdeka Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pakai kami lebih dahsyat lagi Bapa. Pakai kami Tuhan, supaya hidup kami lebih berarti, lebih banyak memenangkan jiwa untuk kebesaran-Mu, untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati semua pelayan Tuhan hari ini, memberkati semua kami yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah berdoa, kami alaskan doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
Saya percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman tadi. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh terus kami tanamkan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu lebih lagi, pakai hamba-Mu lebih lagi dengan luar biasa, sehingga kemanapun hamba-Mu Tuhan melayani, hamba boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan, kuduskan persembahan yang akan keberikan Tuhan, biarlah boleh layak di hadapan-Mu dan berguna untuk pelayanan di sidang-Mu ini Bapa. Berkati setiap tangan-tangan anak-Mu yang memberi ataupun yang belum bisa memberi. Engkau berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa, kembalikan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu, tanggal 18 Agustus jam 7 malam melalui Google Meet. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 21 Agustus jam 1 siang melalui Google Meet. Mari seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari Minggu untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya di hari Minggu tanggal 22 Agustus jam 8 pagi secara online lewat Facebook. Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mengajak jemaat semua untuk bangkit berdiri. Tegak berdiri. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah Tuhan kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami nyatakan Yesus. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah. Saya persilakan semuanya. Kan kami seru.
Kekasih dalam Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kedangkan tangan kasih-Mu. Terima berkat Tuhan hari ini. Sangkana takana ralam alam 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 mana mana takana ralam mana ya siki alam 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 alam. Kekasih dalam Tuhan, pulanglah engkau hari ini dengan membawa berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati segala usaha dan mata pencaharianmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah semua keturunanmu, diberkatilah keluar dan masukmu dari tempat ini, dari sekarang ini, kekal selama-lamanya sampai Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah engkau jemaat Tuhan. Kuramanatakan alam 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 ayas. Kiaralamanatakan alam alam alam. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat Tuhan hari ini dan kami akan akhiri jam ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan berkata sama saya, amin. Haleluya, terima kasih. Selamat hari Minggu.